Bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A. Dihitung dari pusat bola konduktor dengan A lebih dari R/2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik plus Q dan bola konduktor itu diberi muatan listrik plus Q. Jika K sama dengan 1 atau 4 pi mu 0 dengan mu 0 adalah permitivitas listrik dalam udara, maka besar kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R/2 dari pusat bola konduktor adalah diketahui, yaitu A lebih dari R/2. Maka kita gambarkan bolanya. Di tengah-tengah itu terdapat Q positif. Lalu di sini itu R/2. Lalu dari titik ini sampai sini yaitu A. Lalu ini itu Q1. Muatan terdapat di pusat bola dan di daerah yang diarsir. Kuat medan dari jarak R/2 yaitu E sama dengan K dikali jumlah Q dibagi R kuadrat, atau sama juga dengan kuat medan sama dengan K konstanta dikali Q muatannya dibagi R jarak, maka K dikali Q dibagi R-nya itu R besar per 2 R/2 kuadrat, maka 4K Q per R kuadrat. Muatan di daerah yang diarsir tidak diperhitungkan karena R/2 kurang dari A, maka jawabannya yaitu C. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar agar arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm dan 3 ohm berturut-turut 0,5 ampere dan 1 ampere. Beda tegangan X yang harus dipasang adalah, dilihat dari gambar diketahui R1 yaitu 2 ohm, R2 1 ohm, R3 6 ohm, R4 3 ohm, R5 5 ohm. Lalu arus yang mengalir pada 6 ohm yaitu 0,5. Lalu arus yang mengalir pada 3 ohm yaitu 1 ampere. Dari rangkaian tersebut dapat disederhanakan menjadi diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 1 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, R4 sama dengan 3 ohm, lalu R5 sama dengan 5 ohm. Lalu arus yang mengalir pada R3 yaitu 0,5 ampere. Lalu arus yang mengalir pada R4 yaitu 1 ampere. Maka arus yang masuk ke dalam rangkaian sama dengan arus yang keluar, maka arus yang keluar yaitu 1,5 ampere. Lalu saat R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3, maka rangkaian termasuk rangkaian jembatan Wheatstone. Arus pada R5 sama dengan 0. Sehingga hambatan total rangkaian, kita gambar lagi.
itu diketahui R1-nya 2 ohm, R3 6 ohm, R2 1 ohm, R4 3 ohm. Lalu arus yang mengalir pada R4 itu 1 ampere. Lalu arus yang mengalir pada R3 yaitu 0,5 ampere. Arus yang keluar itu 1,5 ampere. Jadi kita serikan dahulu R1 dan R3, lalu R2 dan R4. Maka RA sama dengan R1 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 6, itu hasilnya 8 ohm. Lalu RB sama dengan R2 ditambah R4, itu 1 ditambah 3 sama dengan 4 ohm. Lalu R total sama dengan RA dikali RB dibagi RA ditambah RB sama dengan 8 dikali 4 dibagi 8 ditambah 4 sama dengan 8/3 ohm. Lalu I totalnya sama dengan 0,5 ditambah 1, itu hasilnya 1,5 ampere. Lalu kita cari tahu X-nya sama dengan V sama dengan I dikali R, itu I-nya 1,5 dikali R-nya itu 8/3, maka hasilnya 4 volt. Jadi jawabannya itu B. Siswa menginginkan daya listrik AC 24 volt. Ia memiliki baterai 12 volt dan transformator ideal yang jumlah lilitannya 100 dan 200. Ia menghubungkan lilitan 100 dengan baterai. Ternyata ia tidak mendapatkan arus listrik yang diharapkan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah sumber arus listrik yang dipasangkan pada trafo adalah arus AC atau arus bolak-balik, di mana trafo tidak berfungsi sesuai harapan karena dihubungkan dengan sumber arus DC atau yang searah, yaitu baterai. Perbaikan yang dilakukan adalah mengganti baterai 12 volt dengan sumber tegangan AC 12 volt. Maka jawabannya yang benar yaitu A. Model atom Bohr: jika elektron pada atom hidrogen bertransisi dari keadaan N ke keadaan N-1, maka perubahan radius atom hidrogen adalah sebanding dengan R1-nya itu yang pertama Kn kuadrat dikali R, lalu R kedua itu dari keadaan N ke keadaan N-1, maka N-nya itu N-1 kuadrat dikali R itu sama dengan N kuadrat min 2N ditambah 1 dikali R, maka delta R atau perubahan radius atom hidrogen itu R1 dikurangi R2. Maka N kuadrat dikurangi N kuadrat min 2N plus 1 dikali R, maka hasilnya itu 2N min 1 dikalikan R. Maka jawabannya yaitu A. A berada di dalam sebuah gerbong kereta api dan pengamat B duduk di peron stasiun kereta api. Gerbong kereta api bergerak dengan kelajuan yang mendekati laju cahaya. Pengamat A dan B melihat sebuah lampu di dalam kereta menyala dan padam secara periodik. Periode nyala padam lampu menurut kedua pengamat berbeda, sebab laju cahaya menurut kedua pengamat tidak sama. Kita tahu nyala padam lampu menurut kedua pengamat berbeda. Menurut pengamat A, periodenya itu rumusnya TA sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu menurut pengamat B, periodenya TB sama dengan T0. Maka pernyataannya benar.
Lalu alasannya, laju cahaya selalu sama menurut kerangka acuan apapun atau postulat Einstein kedua. Maka alasannya yang di atas salah. Jadi jawabannya yaitu C.